Kesadaran petani Pandan Arum Tandur yang beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik cukup beralasan. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara terus-menerus dirasakan telah merusak lingkungan. Selain membuat tanah mengeras, juga memusnahkan mikroorganisme pada tanah, memicu gangguan kesehatan serta menimbulkan pencemaran air. Dalam mengolah lahan pertanian, Pandur memiliki komitmen menggunakan pupuk padat maupun pupuk cair organik serta agen hayati. Dengan memanfaatkan potensi yang diperoleh dari sekitar, bukan hal yang baru, Pandur telah memproduksi pupuk secara swadaya. Namun sayangnya, komunitas petani dan pelestarian lingkungan hutan di Desa Pandan Arum sering menghadapi kendala. Salah satunya persoalan yang dihadapi alat atau mesin. Nah, sekarang gini, kalau memang prosesnya dulu itu mesin untuk giling kohe ya, kohe itu pinjam gapotan dan itu bisa menghasilkan pupuk organik ya toh. Ya. Tapi sekarang kenapa kok kelihatannya yang pesen pupuk banyak, justru sekarang pupuknya kok produksinya kok seakan-akan tersendat-sendat, itu apa masalah? Bahkan terancam berhenti gitu loh. Bahkan terancam berhenti. Karena gini loh. Karena kita kan pupuk kita jalan ya. Walaupun enggak pesat karena kita jelas pinjaman enggak mungkin kan kita loss gitu. Lepas kita itu banyak permintaan banyak ini terus dari petani-petani porang dan lain-lain banyak. Kadang kita juga untuk mupuk tanaman kita sendiri, maksudnya penghijauan kita. Nah, lepas banyak permintaan justru alat itu tidak boleh lagi dipakai gitu loh. Padahal nganggur alasannya ya tidak tahu, pokoknya tidak boleh gitu saja. Ya, padahal kalau rusak kita itu ya juga saya yang dandani. Maksudnya ngene, Mbak, maksudnya ngene. Koyok mesin iki kabeh piro? Mesin itu ada dua. Nah, mesin ki nek loro. Nah. Terus loro iki kena tinggi kabeh ora? Yang satu dipretelin. Dipretelin. Nah. Terus berarti sing siji sik bisa terpakai. Bisa terpakai. Nah, maksudnya pretel itu mau saya pakai gitu loh. Untuk melanjutkan itu loh. Nah, mungkin ngene. Mungkin ketika Pandur arep nyilih mesin kuwi mungkin mesinnya sik dipakai apa piye ngono. Atau mungkin satu mesin sing ngamoh kuwi iya maksudnya enggak, dari dua mesin yang ada kita itu malah mau pakai yang rusak. Kalau dulu kan kita pinjam tempat dulu kita pinjam tempat produksi sama alat. Nah, rencana kan kita pindah produksinya kan di basecampnya Pandur. Nah, rencana kan seperti itu. Terus alat yang satunya nganggur. Nah, daripada nganggur terus rusak, dan rencana mau rusak, kita ambil, kita manfaatkan didandani. Memang rusak sekarang pun kalau dipakai jelas tidak bisa. Oh, berarti gitu. Maksudnya mesin yang mau dipinjam Pandur itu mesinnya dalam keadaan rusak. Dan itu mau diperbaiki Pandur. Ya, dan kita terus kalau mesin rusak mau diperbaiki terus dimanfaatkan, kenapa kok tidak boleh? Alasannya apa wi? Alasannya nggak tepat, cuma wis pokoknya aja digawe. Sementara untuk apa ya, mesin yang rusak itu tutupnya itu cepat dan tempatnya dipakai lah. Nah, tempatnya nggak jadi satu sama mesinnya. Oh, istilahnya pokoknya mesin ini morat-marit nah, terus sudah kita telusuri tempat-tempatnya di mana, terus mau kita kumpulkan mau kita pakai nggak boleh, ya wis. Pas pakai mesin gue kira-kira kapasitasnya satu hari lah, satu produk itu berapa volume? Kuat ya sampai besar 5 sampai 10 ton. Ini satu hari. Ya, kita kan sistemnya kan gitu. Apa? Kohe itu kita fermentasi. Jadi gilingnya kurang lebih ya tiap 2 minggu sekali. Itu bisa menghasilkan berapa ton pupuk wi? Kalau los waktu itu ya maksudnya ngene. Maksudnya sing wis dialami Pandur ketika 2 minggu pisan giling kuwi bisa menghasilkan pupuk pirang ton? Lek sebenarnya banyak Pak.
Cuma kadang kan terkendala bahan. Bahan yang ada ya sekitar 20 sampai 30 ton sampai. Berarti ya luar biasa loh ini Mas. Ya. Jadi misalkan ya, Ya makanya kan gini toh, kalau memang Pandur itu bisa produksi sekian, berarti kan potensi gitu loh kan. Bagus. Ya, ini prospek wong diomongnya organik itu nanti mempunyai daya saing kok gitu loh. Yang punya daya saing itu organik loh. Nah sekarang enak pembuatan pupuk sebagai pendukung organik, kenapa harus berhenti? Ini bikin surat ke dinas pertanian gitu loh, minta alat gitu loh, minta alat giling itu seperti itu. Prosedurnya gimana Pak kalau minta? Bikin surat aja kelompok masyarakat pertanian, dokumen-dokumennya nanti dilampirkan. Ada kelompok ini tidak membedakan hak. Kita masyarakat punya potensi. Bukan Nah, sebenarnya bukan petani. ya harus Enggak, petani gini loh. kelompok Pak. Kan Pandur kan kelompok petani. Gitu. alat itu dari pemerintah itu kan sebenarnya dipakai untuk bersama toh. Cuman kadang memang turunnya itu lewat kelompok atau Sama yang tapi disepakati. tapi memang pintunya lewat situ. Tapi kan itu bisa dipakai Bisa masyarakat. masyarakat itu loh. Tapi kadang kan pada Ah. kenyataannya kan enggak begitu. Enggak, ini kelompok saya. Nah, ya makanya gini loh, Mbak. Makanya sekarang harus kita cerahkan. Sebenarnya hak masyarakat, terus kewajiban pemerintah untuk kesana itu seperti apa gitu loh. Ojo mek gur dilunge Terus nganggur. terus sing ngelungne pemerintah iki terus lepas nggak apa jenenge nggak mau tahu nggak ada tindak lanjut lah itu lucu no gitu loh wong nggak jelas sini potensi sampai bisa memproduksi seperti itu kok. Lumayan besar itu kapasitasnya. Satu truk itu 3 jam habis. Sebenarnya kan kalau apa Udah giling itu. produksi kohe kambing atau itu kan juga saat ini kan pupuk-pupuk memang langka toh. Artinya kan harus ada inovasi pupuk-pupuk, bikin pupuk-pupuk yang tidak sulit. Sebagai petani sekarang kan karena saya sebagai petani ya, solusi untuk itu kan juga kelangkaan solusi pupuk. untuk kelangkaan pupuk. Nah, Ternyata bukti sekarang kelangkaan pupuk itu kan juga jadi masalah petani. Seperti saya petani sekarang tuh mau pupuk sawah sekarang itu lagi susah, nggak bisa. Aturnya dipupuk, terus nunggu kapan lagi turunnya pupuk dari kelompok tani. Waktu kita biarpun kita punya itu anggota kartu tani itu ya sekarang kayaknya nggak ada manfaatnya. Ya ada fungsi tapi tertentu saja. Maksudnya kita butuh kadang tuh nggak ada pupuknya belum turun padahal petanaman kita itu hari ini tuh harusnya mupuk. Jadi menghambat petani itu untuk pemupukan jadinya susah. Nah ini sementara pupuk nggak bisa ditunda. Jadi mengaruhi hasil barang dong, Pak? Jelas. Nah, untuk menjawab itu, kita itu punya inisiatif membuat pupuk itu untuk menjawab persoalan kelangkaan pupuk itu Ya gitu itu sebenarnya. saya juga mendukung hal seperti itu. Kalaupun tidak ada pupuk kimia, pupuk organik pun jadi. Masalahnya pupuk organik sekarang kan lebih mudah cara kita mencarinya. Juga di desa kita ini kan banyak peternak kambing yang secara skala rumahan. Iya. Itu juga mengatasi pembuangan mereka Limbah-limbahnya, limbah-limbah itu Kita itu untuk dimanfaatkan bagi petani. Kenapa? Kadang itu rumahan itu nggak ada tempat untuk buang itunya limbahnya. Jadinya kalau masa hujan itu ada masalah karena malam buntu atau banjir kayak gitulah. Masa kan lokasi orang tuh belum tentu rumahan itu lokasinya luas kayak gitu. Nah, ya kan berarti Saya ketika dukung enek banget itu. produksi pupuk di Pandur itu yang merasa mengambil kemanfaatannya kan bukan yang memakai pupuk tetapi yang mempunyai ternak. Ya, Ternak itu kan sama. juga Ada manfaat. dua manfaat itu Pak, Iya. 3 lah malah. Kenapa? Yang satu itu yang punya kambing itu dia juga buang limbahnya tepat. Terus ada kita ciptakan tenaga kerja, itu juga pekerja itu nanti kan bisa dijual tuh pupuknya. Terus ketiga mengatasi kelangkaan pupuk itu kan udah ada poin 3 sebenarnya keuntungannya di situ. Terus yang punya ternak itu gini, kadang kan dia kumpulkan kan kohenya itu. Nah, dia itu
ya kohe itu kita olah jadi pupuk organik itu, dan dia kembalinya ke mereka itu sudah jadi pupuk. Ada Gitu yang loh. model begitu. Ada yang model begitu. Jadi kita itu kerjasama. Tapi juga ada yang model istilahnya opae ngadai nesat. Itu persake biologis yang sesuai dengan anu lah, sesuai dengan Malah tapi kita ada istilahnya ada anu biaya keringet lah. yes penake enek opae ngadai Lah lah. ya biaya keringet lah marane. Ya maksudnya ngono kan ya saling menguntungkan Lah ya. ngono. Nah, kita kan punya inisiatif Bang Srintil waktu itu kan. Nah, Jadi yang waktu punya itu. apa peternak itu ngumpulkan kohenya, nah itu bisa kita ambil, kalau sudah kumpul kita ambil, kita proses, dan beliaunya itu dapatkan itu sudah pupuk jadi, sudah pupuk organik jadi, kan lebih mudah. Kambingnya sehat karena pasti bersih, dan kita yang membersihkan atau mereka sendiri. Nah, Itu sebenarnya kan udah mengatasi 3 permasalahan sebenarnya. Kalaupun itu tetap jalan. Ya sekarang kita kan ya berpikir gini, ketika istilahnya seperti Pandu itu sudah pernah memproduksi pupuk organik, terus itu sudah berjalan, terus sekarang ini tersendat karena masalah mesin penggiling kohe. ya, Ini yang perlu kita pikir. pikirkan. Ini bagaimana kita agar tidak terancam berhenti produksi gitu Mas ya. Iya. Iya caranya. Lamanya kita itu jangan keluar untuk Ya itu. mungkin Lah ya makanya itu loh coba. ya mungkin di sini mungkin nanti dari pihak pemerintah ya. Oh Mas. Iya, enggak. Dari pihak pemerintah mungkin sedikit memberikan atensi, Ya. memberikan perhatian kepada Kelompok-kelompok yang contohnya seperti ini. komunitas Kelompok yang seperti Pandur Kelompok ini yang Potensi. seperti ini loh. agar apa ya diberikan apa istilahnya bantuan apa itu yang terwujud mesin penggiling kohe itu agar supaya ya produksi pupuk organik itu tidak terancam berhenti. Masalahnya saya lihat saya kemarin juga etok-etok melok-melok ngusungi kohe dari peternak. Ya istilahnya ya dari peternak sendiri ya Senang. merasa terima kasih karena apa? Bersih. Karena limbahnya bisa dimanfaatkan. Nah ini Mas Bud, bikin proposal permintaan bantuan aja loh, pengajuan. Ya. Jadi atas nama kelompok Pandur itu kan kelompoknya petani. Itu bisa di dinas kabupaten, bisa di gubernuran, maksudnya provinsi, langsung ke kementerian gitu loh. Ini tiga-tiganya dikirim semua. Nah nanti dilampiri itu istilahnya bukti-bukti prosesnya gitu loh. Kan punya dokumen toh. Ya. Nah gitu loh. Jadi Hampir 2 tahun ini kok. gini loh, aku karepku pemerintah itu nggak usah terkait dengan birokrasi Birokrasi formal. Kalau mereka nggak potensi, tapi mereka terus bisa dengan main politik, trik politik, jadi birokrasi. Mereka yang dapat, tapi tidak mempunyai memanfaatkan secara dan maksimal. iya fungsinya itu Nggak tidak tepat ada guna, gitu nggak loh. tepat sasaran lah. Nah. Maka kita itu masuk apa produk unggulan ya Nah. di desa kita. Nyatanya ya tidak situ unggul bergerak duwe mesin lah. Unggul kan Wah, di ngirane. produk unggulan tapi kita nggak punya, masa gerus terus gepui. Nah, ya. Nah, sampai seperti itu karena kita menjaga apa petani itu tidak kecewa kalau cari itu. Makanya seperti itu solusinya. Ya lek Pandur tuku ya ora mungkin loh. Uang dari mana? Bendino mangan telo. Mangan telo. Kayak Arepe tuku mesin. saya kegiatan penghijauan ada iuran. Sebenarnya kalau kita ada mesin sendiri itu bisa kita menyiasati 1 minggu sekali atau 3 minggu atau 3 hari sekali giling itu bisa. Misalkan fermentasi kan 2 minggu. Pertama saja. Nah, kita bikin yang pertama kan nunggunya ya 15 hari, tapi setelah itu kalau kita mau 3 hari sekali ya bisa. Bisa kan Untuk terus. memenuhi kuota. Pengaturannya itu, pengaturan Terus fermentasinya itu ngumpulkan yang diatur. bahan terus, fermentasi terus, lepas itu terus produksi terus. Ya Di sela-sela kegiatan Anu apa? nandur Jadi itu. solusi pemerintah juga itu. ya artinya Kalau emang gini. kita Kita ngumpul malam ini
kita ada keluh kesah, kita membutuhkan mesin itu, ya mudah-mudahan dari pihak pemerintah ya ada perhatian lah. Ya solusi, memberi solusi. Dan bahan-bahan fermentasi itu kita bikin sendiri loh. Iya, di samping itu ya jarang loh ada komunitas yang semacam ini yang notabene koyok Pandur ki wis berjalan dengan baik. Nah, iya. Mana Mas ya? Iya, benar. Ya kita tuh dikasih pelatihan itu kalau bisa ya langsung kita praktekkan gitu loh maksudnya tuh. Tapi yang bahan untuk praktek itu loh yang kita kerepotan. Ya sebenarnya lek tak amati lek koyok Pandur iki seperti memproduksi pupuk ya wis ya tak amati ya wis bagus. Artinya apa? Artinya pupuk dibeli ternyata istilahnya yang membeli kembali lagi, otomatis kualitas pupuk Pandur itu kan ya baik gitu loh. Jadi ya eman-eman lah kalau nanti produksinya sampai terancam berhenti kan ya eman-eman. Awalnya mereka itu cuma coba sedikit, tapi nyatanya kembali cari dan kita berhenti sampai kehabisan stok. Kehabisan. Terus akhirnya mau ada yang cari lagi, kita sudah tidak punya mesin, otomatis produksi kita tidak ada. Kalau awet dhewe ora ngene pengajuan ke pemerintah juga nggak tahu gitu. Ya iya, jelas. Gitu loh, maksudnya entah kita direalisasi atau tidak, yang penting kan yang penting sudah ngomong gitu loh. Berusaha. Ayo, ya mudah-mudahan saja nanti ketika kita mengajukan proposal ya ada perhatian. Dan juga diawasi juga maksudnya atau mungkin CSR bisa BUMN itu. Ya artinya gini Mas, ketika memang nanti ada kucuran bantuan mesin, itu memang harus dikawal. Panduri tenanan apa ora ngono lho. Harus. Maksudnya kami dari komunitas Pandur sendiri kan iya intinya kalau mau diaudit laporan atau diaudit mau ketika Panduri mendapat bantuan ya harus dikawal tenanan apa ora, ketika enggak tenanan ditegur atau kalau perlu diberi sanksi, ditarik dan sebagainya masalah. Tapi saya kira ketika Pandur yang saat ini ya kalau ada mesinnya ya akan berjalan lebih baik. Produksi pupuk tidak akan berhenti, selalu siap. Mesin itu alat vital produksi pupuk, kalau nggak ada ya ndak mungkin oleh RP awake dhewe ketika pesenan pirang kental, pirang ton terus mek diremeti karo ndak mungkin ngono lho maksud saya. Mosok RP dikenikne lha kok ya jan tambah mritil. Karo Pak kita RP di blender. Masane ini kan butuh mesin blenderku gede, istilahnya ya gedine blender nggih. Kita membutuhkan mesin yang blender masane kena lek. Yo maksudnya Pak kita ya punya solutif lah, intinya punya solutif lah timbangane delok kondisine ngono kan yo mesane lek mek kepuki tok. Ya. Blender. Itu tadi jus rintil. Sebenarnya kan ya bukan pupuk saja toh Mas. Ya. Seperti apa itu yang dari apa ngejur sepet ya apa jenenge? Kalau itu kita kokopit coba saya pernah bikin juga. Kokopit itu kan ya sudah berjalan. Tapi sekarang ya terancam berarti karena apa ya mesinnya itu sangat amat sederhana Mas. Saman dhewe kan ya wis tau nyuting. Lah dalam satu hari lek mesinnya mek kaya ngono bisa menghasilkan berapa bungkus. Pemerintah dalam memberikan bantuan alat pertanian sebijak mungkin bisa tepat sasaran dengan harapan adanya bantuan alat untuk pertanian bisa digunakan sesuai fungsinya dan diperoleh nilai kemanfaatan